Ya, jumpa lagi di AN Channel ya. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya melakukan aktivasi Office 365 secara gratis dan resmi. Ingat ya, gratis dan resmi. Oke, tapi sebelumnya bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng untuk mendapatkan notif-notif video selanjutnya. Mungkin Anda pernah menggunakan Office 2013 maupun Office 2016. Nah, kemudian terkadang sering muncul warna merah-merah di atasnya ya, yang menandakan bahwa Office belum diaktifasi atau mungkin menggunakannya secara tidak resmi. Nah, ada info menarik bagi kalian yang kuliah di STITEK atau mahasiswa STITEK ya. Jadi STITEK akan membagikan akun Office 365 secara gratis ya, secara gratis. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan? Silakan cek di kolom deskripsi. Kemudian bagi kalian yang sudah mendapatkan akunnya dan belum bisa melakukan aktivasi, maka di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara melakukan aktivasinya. Baik, mari kita simak videonya. Untuk memulai aktivasi, silahkan buka browser Chrome ya. Kemudian masuk ke mode incognito atau mode penyamaran. Perhatikan di pojok kanan atas. Jadi kita akan masuk ke mode penyamaran. Kemudian masukkan pada URL ke domain portal.office.com ya. Kemudian akan masuk ke dalam jendela login Microsoft dan silahkan masukkan akun email yang didapat dari kampus ya. Biasanya akunnya itu diikuti dengan name, kemudian diakhiri dengan @stitek.ac.id ya, diikuti dengan domainnya Stitek ya. Silahkan diketikkan. Kemudian setelah diketikkan, selanjutnya klik next ya untuk melanjutkan ke proses berikutnya ya. Nah, setelah itu masukkan password. Passwordnya juga sama, password yang didapat dari kampus ya. Jadi masukkan passwordnya pada form yang sudah disediakan ya. Kemudian klik sign in. Nah, selanjutnya diminta untuk mengganti password ya. Jadi masukkan dulu password yang didapat dari kampus tadi. Jadi silahkan dimasukkan sama persis, jangan berbeda ya, harus sama. Jadi silahkan diketikkan terlebih dahulu. Kemudian setelah diketikkan, masukkan password yang baru ya, password yang diinginkan. Jadi gunakan kombinasi karakter huruf besar, huruf kecil, kemudian masukkan ulangi juga passwordnya ya. Kemudian di sign in. Nah, jika akan error nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Jadi pada password yang baru diminta minimal itu 8 karakter. Kemudian di dalamnya ada kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol ya. Jadi harus persyaratannya itu terpenuhi semuanya. Silahkan diketikkan ulang ya jika muncul error seperti tadi. Kemudian untuk kolom kedua dan ketiga itu harus sama ya. Jadi password, kemudian repassword ya. Jadi untuk mengkonfirmasi apakah passwordnya tadi yang dimasukkan itu sesuai atau tidak ya. Harus sama. Kemudian klik sign in. Nah, jika muncul seperti ini, maka password yang Anda masukkan itu sudah banyak dipakai. Jadi Microsoft sudah mendeteksi bahwa password yang jenis yang Anda masukkan tadi itu sudah banyak yang menggunakan. Nah, silahkan diganti dengan kombinasi password yang lain ya. Silahkan diulangi untuk memasukkan passwordnya. Ingat, passwordnya harus sama ya dengan yang di kolom kedua dan ketiga. Kalau kolom pertama tadi itu password sebelumnya yang dari kampus. Kemudian setelah itu klik lagi sign in ya. Kita akan lihat apakah berhasil. Nah, ternyata passwordnya juga masih banyak dipakai ya. Ini memang Microsoft sudah bisa mendeteksi ya. Kalau memangnya passwordnya itu sudah sering dipakai, maka diminta kombinasi password yang lainnya.
Nah, silahkan pilih lagi password yang lainnya. Kemudian ketikkan ulang ya. Sama persis ya. Yang kolom 2 dan 3 itu harus sama ya. Silahkan dilakukan kombinasi password yang sesuai tadi, 8 karakter, huruf besar, huruf kecil, kemudian angka. Kemudian kalau sudah, silahkan diklik sign in. Nah, kemudian kalau berhasil akan muncul seperti ini ya. Kalau misalnya muncul seperti ini, silahkan di skip aja. Kalau tidak, silahkan muncul klik next ya. Nah, kemudian di yes. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke portal dashboard dari Office ya. Nah, kalau tampilan seperti ini berarti kita sudah berhasil masuk ke dalam jendela dashboard dari Office ya. Jadi kita sudah berhasil login kalau sudah seperti ini. Nah, kemudian kalau diminta seperti ini langsung di skip aja. Kalau tidak muncul nanti tinggal di next ya. Oke, kemudian kita akan lihat aplikasi apa saja yang bisa kita gunakan di situ. Nah, di sini juga ada Skype ya. Silahkan kalau misalnya ingin menggunakan Skype bisa dipakai Skype-nya. Kemudian kalau menggunakan mode yang lain misalnya install di Android atau di Windows ya silahkan ya. Ini maksudnya Windows Phone ya, bukan OS Windows ya. Kemudian kita lihat layanan apa saja yang bisa kita dapatkan, yaitu diantaranya Office 36 ini lisensinya A1 ya, jadi untuk student begitu. Jadi ada beberapa yang ada di situ, diantaranya ada Microsoft Teams ya, kemudian ada juga Power Apps, kemudian ada lagi Microsoft Form, dan masih banyak lagi ya. Jadi ini merupakan aplikasi-aplikasi yang didapat ketika kita berlangganan A1 ya. Jadi untuk for student begitu. Kemudian kalau kita lihat di situ juga ada Microsoft Sway ya. Jadi nanti Microsoft Sway ini seperti apa? Silahkan nanti bisa dicoba-coba setelah proses aktivasi ini selesai semuanya ya. Kemudian kita akan lihat selanjutnya yaitu beberapa aplikasi yang ada di dalam Office 365. Di antara ada beberapa ya, ada Sway, kemudian ada Word ya. Kalau kita di Word coba akan kita lihat tampilannya. Nah, seperti ini. Jadi ini seri untuk cloud ya. Jadi ketika kita ingin menggunakan ini kita harus online ya. Pastikan bahwa koneksi internetnya nanti ada ya. Nah, tampilannya adalah seperti ini ya. Jadi kurang lebih hampir sama dengan yang seri offline-nya. Ya, ada beberapa di situ bisa dicoba-coba. Jadi silahkan nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan untuk MS Word-nya ya. Nah, seperti ini tampilannya untuk Microsoft Word ya, Office 365. Nah, kemudian kita akan lihat untuk selanjutnya ya, aplikasi selanjutnya yaitu PowerPoint. Jadi kita lihat seperti apa. Nah, seperti ini untuk PowerPoint-nya. Jadi juga hampir sama. Kalau sudah sebelumnya menggunakan PowerPoint yang seri offline atau seri desktop, maka tidak akan asing lagi ya. Jadi seperti ini untuk tampilannya ya. Jadi kemudian selanjutnya kita akan lihat untuk Excel ya. Nah, untuk Microsoft Excel tampilannya juga seperti ini. Jadi kita sama ya dengan seri offline-nya. Cuman ya kurang lebih sedikit berbeda ya, nggak terlalu banyak lah perbedaannya ya. Kemudian kalau muncul seperti ini silahkan di skip aja, kalau tidak di next ya. Nah, seperti ini untuk Excel-nya ya, Microsoft Excel-nya. Jadi saya kira nggak terlalu asing ya, karena tampilannya ya hampir-hampir sama ya. Mungkin ini lebih sedikit disederhanakan saja yang seri online-nya ya. Kemudian di selanjutnya kita akan coba untuk layanan filenya ya. Jadi OneNote ya. Jadi ini sama seperti Google Drive. Nah, di situ kita bisa menyimpan. Nah, beberapa dokumen yang sudah kita buka tadi langsung otomatis tersimpan di OneDrive ya. Jadi ini sama seperti Google Drive. Nah,
Di situ kita bisa menyimpan beberapa file yang ingin kita simpan, sama seperti ketika kita ingin menyimpan di Google Drive ya. Oke, jadi seperti ini untuk tampilannya. Kita akan coba untuk berikutnya, yaitu masuk ke Teams ya. Untuk Microsoft Teams nanti seperti apa kita akan coba ya. Nah, kalau diminta seperti ini di skip aja, kalau enggak di next ya. Nah, kita akan coba jalankan apakah sudah langsung bisa. Kita akan coba dulu untuk mengaktifkan Microsoft Teams-nya ya. Kita akan coba. Nah, kalau diminta seperti ini di skip aja. Kita akan lihat ya. Nah, kalau muncul security verifikasi keamanan seperti ini ya. Jadi kita akan coba untuk lakukan sebuah aktivasi dulu ya. Oke, silahkan pilih terima notifikasi aja ya untuk melakukan verifikasi ya. Jadi receive notification for verification ya. Kemudian setelah dipilih, kita nanti akan lakukan sebuah pengaturan ya, dengan cara nanti silahkan diklik setup ya. Diklik setup. Nah, kemudian kita akan masuk ke sini. Jadi kalau tampil seperti ini, silahkan nanti pakai handphonenya ya, HP-nya, untuk melakukan instalasi aplikasi Microsoft Authenticator-nya ya. Cari di Play Store. Jadi silahkan nanti install dulu aplikasinya ya. Jadi aplikasi autentikasi ya, yang dari Microsoft ya. Jadi nanti ini dipakai untuk melakukan sebuah pengamanan ya. Jadi biar kita tahu kita bisa melakukan pengamanan dengan menginstal aplikasi ini ya. Nah, kemudian setelah ketemu seperti itu, silahkan lakukan install ya. Kemudian kita tunggu untuk proses instalasi. Jadi nanti ini silahkan dilakukan di HP-nya masing-masing ya, HP kalian masing-masing. Kemudian silahkan di download, kemudian diinstal. Kita akan lihat dulu nanti kira-kira seperti apa aplikasinya ya. Jadi nanti silahkan teman-teman siapkan juga handphonenya untuk melakukan aktivitas ini ya. Jadi kita tunggu dulu proses instalasinya. Jadi ini nanti untuk memastikan ya bahwa yang login itu adalah kita gitu. Nah, kemudian kalau sudah selesai, silahkan klik open ya. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke dalam aplikasinya. Nah, kemudian setelah selesai install, nah ini tidak diperbolehkan ya kita melakukan record record tampilan ya di Microsoft Authenticator ini. Jadi akan terputus ketika nanti kita login. Nah, kemudian ketika sudah selesai, silahkan di scan ya QR code-nya yang di sebelah kiri itu dengan menggunakan HP ya. Jadi HP-nya silahkan diklik scan QR code ya, kemudian arahkan ke QR code yang tertampil di jendela browser tersebut ya. Nah, ketika kita udah masuk, kita akan diblok ya sama aplikasinya. Jadi nggak boleh direkam, tapi nanti tetap akan muncul di HP-nya masing-masing ya. Jadi ini merupakan sebuah proteksi ya. Layarnya akan menjadi hitam, jadi tidak bisa dilakukan remote ya. Maka saya tidak bisa menampilkan pada emulator ini ya. Tapi nanti tetap akan muncul di HP-nya kalian masing-masing ya. Jadi pastikan teman-teman scan QR code yang ada di tampilan browser ya. Kemudian silakan di scan. Nah, ini tidak bisa mengambil screen ya. Jadi memang ini sebuah mode pengamanan dari aplikasi Microsoft ya. Kita tunggu dulu prosesnya. Nah, kalau sudah selesai di scan, maka silahkan di next ya. Nah, kemudian kita akan tunggu lakukan next ya, klik next ya. Kemudian kita akan lihat proses selanjutnya. Jadi kita tunggu dulu sebentar, sedang melakukan sebuah verifikasi ya. Jadi kalau ada notif, silahkan diklik ya di HP ya. Jadi kalau misalnya ada notif di situ, silahkan diterima saja ya. Perhatikan di HP-nya ya. Kalau sudah di verifikasi, kemudian klik down ya. Nah, kemudian kalau di down sudah selesai, maka kita baru bisa masuk ya
ke dalam Microsoft Teams-nya. Nah, kemudian ini peringatan bahwa kita nggak boleh pakai mode penyamaran, kita harus pindah ke browser biasa ya. Silahkan pindah ke mode biasa, jangan gunakan penyamaran. Kemudian masukkan username-nya dan masukkan password-nya ya. Jadi untuk pakai Microsoft Teams jangan gunakan jendela penyamaran karena ada beberapa informasi yang disimpan di cache ya, di session. Jadi memang harus diminta browser biasa, nggak boleh menggunakan mode penyamaran. Ya, kemudian diklik yes ya. Nah, baru kita bisa nih login lagi dulu ya, login dulu. Kemudian kita masuk ke Teams ya untuk mengecek apakah berhasil. Tadi kita menggunakan mode penyamaran nggak bisa, maka kita pindah ke mode biasa. Nah, kalau menggunakan mode biasa baru bisa ya. Jadi ini kita sudah berhasil melakukan login ke Microsoft Teams ya. Jadi ini sudah berhasil kita melakukan sebuah aktivasi Office 365 ya for student ya. Jadi silahkan digunakan dengan sebaik-baiknya.